Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kini masih memberikan kesempatan untuk beramal di bulan Syawal. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha istiqamah mengikuti sunnah beliau. Para pemirsa channel MTK PDA Gresik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak hanya semangat di bulan Ramadan, tetapi juga mampu menjaga amal di bulan-bulan setelahnya. Bulan Syawal adalah bulan lanjutan dari Ramadan. Disinilah kualitas ibadah kita diuji. Apakah kita tetap istiqomah atau kembali seperti semula? Salah satu amalan utama di bulan ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma asba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Namun, antusiasme ini sering menimbulkan pertanyaan, mana yang harus didahulukan, qada puasa atau puasa Syawal? Maka dalam kajian fikih, termasuk yang disampaikan oleh Majelis Tarjamah Muhammadiyah, terdapat dua pandangan. Yang pertama adalah puasa qada itu didahulukan. Karena apa? Karena statusnya adalah kewajiban. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa qada itu merupakan hutang kepada Allah dan wajib, maka harus diprioritaskan. Namun, ada juga pandangan yang kedua, yaitu bahwa kita boleh mendahulukan puasa Syawal, karena pertimbangannya adalah waktunya yang terbatas, hanya 1 bulan di bulan Syawal, sedangkan qada masih bisa dikerjakan di waktu lain. Maka bagaimana sikap tarjih Muhammadiyah? Yang ditekankan adalah yaitu mendahulukan qada lebih utama, karena itu berarti menyegerakan kewajiban. Namun ini bukan berarti paksaan, tetapi adalah sebuah pertimbangan yang artinya tidak ada larangan mutlak untuk mendahulukan Syawal, tetapi ada nilai kehati-hatian dan prioritas ibadah. Maka puasa qada yang merupakan hutang kepada Allah ini harus diselesaikan. Dan ketika mendahulukan qada, maka kita juga berarti sedang menyegerakan kewajiban. Karena jika ditunda, bisa jadi kita lupa atau tidak sempat atau bisa menjadi beban di kemudian hari. Tapi di sisi lain, mendahulukan puasa Syawal juga tidak otomatis salah karena mempertimbangkan tadi waktu yang sangat terbatas. Maka bagaimana sikap terbaik kita? Kalau misalnya qada kita itu sedikit, kita bisa mendahulukan qada lalu Syawal, ya. Misalnya kita itu cuma hutang puasanya 2 hari atau 3 hari. Itu sepertinya kok mudah ya kalau kita qada dulu dan masih banyak waktu, masih banyak kesempatan, tidak khawatir untuk kehabisan hari di bulan Syawal untuk kemudian bisa melaksanakan puasa sunnah Syawal. Nah, tapi juga kita bisa mempertimbangkan apakah kemudian kita akan, terutama kita perempuan ya, kemudian kalau misalnya kita mengqada puasa dulu, kemudian kita juga masih ada kemungkinan haid di bulan Syawal ini, dan kemudian setelah dipikir-pikir kalau terlalu maraton juga kemudian waktunya juga sempit gitu dan kondisi fisik kita tidak memungkinkan untuk itu, ya maka boleh untuk kemudian puasa Syawal terlebih dahulu. Apalagi kita mungkin di awal-awal bulan Syawal itu orang berbeda-beda ya agendanya. Ada yang kemudian punya
jadwal atau agenda silaturahim, ke banyak kenalan, ke banyak saudara yang kemudian itu tidak memungkinkan untuk puasa terlebih dahulu, atau kemudian dia harus mudik yang itu nggak enak ya kalau puasa di rumah saudara gitu. Sehingga kalau misalnya kita memahami kondisi kita, maka juga tidak ada kemudian kewajiban harus kodok puasa di bulan Syawal, karena pada hakikatnya mengkodok puasa itu bisa di luar bulan Syawal gitu, asalkan kita dalam hati kita itu kita sudah punya komitmen untuk menyegerakan melunasi hutang puasa. Nah, namun kita juga tidak boleh kemudian ya menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa kodok, karena ini adalah dua puasa yang sangat berbeda ya. Kalau puasa kodok itu hukumnya wajib, dan sedangkan puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Maka dua puasa ini tidak boleh niatnya kemudian digabung ya. Jadi pada intinya adalah Islam itu memudahkan ya, tidak memberatkan. Mau kita puasa Syawal dulu atau puasa kodok dulu, itu dua-duanya boleh ya. Atau misalnya tidak puasa sama sekali di bulan Syawal, ya juga tidak ada dosa gitu. Tapi yang terbaik adalah kita itu punya niat untuk puasa Syawal, punya keinginan yang kuat untuk mengikuti sunnah Rasulullah, pengen mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika kita melaksanakan puasa Syawal yang jumlahnya 6 hari itu, kemudian kita juga sudah melaksanakan puasa Ramadan, itu puasa kita sama dengan puasa sepanjang tahun. Kalaupun puasa sepanjang tahun itu pahalanya belum bisa kita raih di bulan Syawal ini, kita mendahulukan puasa Syawal itu juga tidak mengapa. Atau kita mendahulukan puasa kodok ya, kodok puasa dulu, kemudian akhirnya kita tidak mendapatkan keutamaan puasa Syawal, itu juga tidak ada dosa sama sekali, karena puasa Syawal itu adalah hukumnya sunnah. Sekali lagi, hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalaupun tidak kita laksanakan karena kita saking khawatirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk mengkodok puasa ya, saking khawatirnya nanti kalau kita tidak tahu ya, ternyata kita meninggal sebelum selesai bulan Syawal gitu, kemudian kita belum sempat mengkodok, maka itu akan tetap menjadi hutang ya. Jadi Islam itu memudahkan, Allah itu sangat memudahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah, bukan memberatkan, tetapi bukan juga berarti kita boleh meremehkan ya. Kita tetap punya komitmen di dalam hati untuk mengkodok puasa kalau memang kita punya hutang puasa. Nah, yang kedua adalah hikmahnya itu kita tetap kewajiban itu menjadi prioritas utama. Nah, kita harus punya mindset itu bahwa yang wajib adalah yang kodok puasa. Kemudian yang ketiga, bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan kesadaran, bukan sekedar ikut-ikutan, karena mungkin teman-temannya, saudaranya atau tetangganya puasa Syawal yang mereka mungkin tidak punya tanggungan untuk mengkodok puasa, sehingga kita ikut-ikutan puasa Syawal gitu, padahal belum punya kesadaran bahwa puasa yang wajib, puasa kodok itu yang harus diutamakan begitu. Kemudian konsistensi setelah Ramadan itu lebih penting daripada euforia sesaat. Jadi kalau misalnya kita bisa melanjutkan puasa-puasa sunnah, tidak hanya puasa Syawal, itu lebih penting, itu sangat penting, karena itu yang justru berarti kita itu mendapatkan nilai-nilai ataupun pembiasaan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, baik para pemirsa
MTK PDA Gresik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah ada dua pandangan ya dalam masalah ini. Mendahulukan qada itu yang lebih utama, namun mendahulukan syawal juga tidak dilarang. Kemudian semua kembali kepada kondisi, kesiapan, dan kesanggupan masing-masing. Yang terpenting jangan sampai kita meninggalkan kewajiban dan jangan sampai kita kehilangan semangat ibadah setelah Ramadan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.